Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, di sini kita masih membahas tentang soal TWK, yang mana biasanya soal-soal seperti ini sering muncul pada tes CPNS ataupun P3K ya. Dan kali ini sudah bagian ke-11, jadi bagi teman-teman yang baru menonton bisa melihat beberapa video sebelumnya. Oke, langsung saja sebelum kita mulai, saya minta bantunya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Nah, untuk soal yang pertama, dalam upaya meningkatkan ketajaman dan bobot analisis sejarah, saat ini penelitian sejarah melibatkan ilmu sosial dalam penelitiannya, atau dengan kata lain, menggunakan pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini sangat tepat digunakan untuk model penulisan sejarah bergaya A. Deskriptif naratif, B. Naratif informatif, C. Deskriptif informatif, D. Deskriptif kronologis, dan E. Deskriptif eksplanatif. Nah, seperti biasa sebelum kita jawab, kita kasih waktu dulu untuk dijawab oleh teman-teman. Kita mulai dari sekarang. Oke, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Nah, di sini pertanyaan nomor 1 ini terkait dengan dalam upaya peningkatan ketajaman dan bobot analisis sejarah ya. Nah, ini bagian sejarah. Nah, saat ini penelitian sejarah melibatkan ilmu sosial dalam penelitian tersebut, dengan kata lain menggunakan interdisipliner. Dan pendekatan ini sangat tepat ya untuk digunakan dalam penulisan sejarah seperti apa. Nah, oke, di sini langsung saja kita jawab, yakni jawabannya adalah E, yakni sejarah dengan gaya deskriptif eksplanatif. Nah, pembahasannya dalam historiografi sejarah dapat dua model penulisan sejarah, yaitu deskriptif naratif dan deskriptif eksplanatif. Dan adapun penulisan model sejarah yang melibatkan ilmu-ilmu sosial sebagai ilmu bantu sejarah untuk meningkatkan ketajaman dan bobot analisis sejarah adalah dengan model penulisan deskriptif eksplanatif. Dalam model penulisan ini, fokus penelitian sejarah tidak hanya terpaku dalam peristiwa-peristiwa politik saja, tetapi pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan juga agama serta lainnya ya. Oke, kemudian kita lanjut pembahasan soal nomor 2. Latar belakang terjadinya genosida di Bosnia adalah okupasi wilayah yang dilakukan oleh etnis Serbia, B. Kekalahan etnis Serbia melawan Bosnia, C. Perjanjian Owen yang menyetujui terjadinya pembersihan etnis Bosnia, D. Demarkasi etnis antar Serbia, Kroasia, Bosnia, dan Bosnia tidak berjalan dengan adil, dan E. Ambisi Kroasia untuk membentuk imperium yang hanya terdiri dari bangsa Slavia. Nah, seperti biasa sebelum kita jawab ataupun kita bahas, kita kasih waktu dulu untuk dijawab oleh teman-teman. Kita mulai dari sekarang. Oke, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Nah, di sini pertanyaan nomor 2 ini terkait dengan terjadinya genosida ya, yang terjadi di Bosnia. Dan hal ini dipicu oleh hal apa ataupun oleh. Nah, di sini langsung saja kita jawab bahwa jawabannya adalah C, di mana latar terjadinya genosida di Bosnia adalah disebabkan karena terjadi pembantaian etnis Bosnia yang menewaskan 8.000 jiwa yang dilakukan oleh etnis Serbia atas dasar demokrasi etnis sesuai dengan perjanjian Owen, di mana wilayah-wilayah telah dibagi berdasarkan etnis. Jadi, jika etnis Bosnia ada di dalam wilayah etnis Serbia, maka diperbolehkan untuk dihilangkan atau melakukan genosida. Nah, di sini jelas ya bahwa disebabkan oleh perjanjian Owen yang menyetujui terjadinya pembersihan etnis Bosnia. Nah, ini adalah latar belakang terjadinya genosida ya. Kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 3.
Pada masa Neolitikum, kehidupan manusia purba telah hidup menetap dan menghasilkan makanan dengan cara food producing. Alat-alat yang digunakan masa ini adalah A. Beliung, persegi, dan kapak lonjong, B. Plakes, C. Kapak perimbes, D. Kapak penetak, C. Cangkul. Oke, seperti biasa kita kasih waktu dulu buat dijawab oleh teman-teman. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih bagi yang sudah menjawab. Dan di sini pertanyaan nomor 3 ini terkait dengan kehidupan manusia purba yang mana telah menghasilkan makanan dengan cara food producing, dan alat yang digunakan pada masa tersebut yang berkembang hingga saat ini adalah alat yaitu A ya, beliung, persegi, dan kapak lonjong. Oke, sampai dengan 3 pertanyaan dan kita kembali melanjutkan pada video berikutnya, jadi jangan lupa nantikan terus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.